Halo guys, kembali lagi dengan kita di Adam Setiabudi. Di video kali ini kita akan bahas tentang sebuah lampiran ya teman-teman, 100 cara berpikir orang-orang super kaya. Nah, bagaimana tentang lampiran ini? Mari kita simak bersama. Jangan lupa untuk bantu untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya dan juga like-nya dan komen positifnya. Terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman semua dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baik, langsung saja kita mulai. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara menjadi kaya berdasarkan realitas. Ini saya langsung ya teman-teman, langsung ke inti. Jadi 99% nantinya teman-teman akan bingung dan 1%-nya akan tercerahkan. Tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Oke. Mari kita lanjut. Kita tentu menyaksikan dan menyadari bahwa jauh lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Jumlah orang kaya selalu jauh lebih sedikit, sementara orang miskin selalu jauh lebih banyak. Jika menjadi kaya harus ditempuh dengan bekerja, bukankah orang-orang miskin juga bekerja? Jika menjadi kaya harus dilakukan dengan rajin, menabung. Orang-orang miskin dan kalangan menengah juga menabung. Bahkan jika menjadi kaya harus membuka suatu usaha atau bisnis. Kalangan menengah juga banyak yang melakukan hal itu dan kenyataannya mereka tidak juga kaya. Jadi, bagaimana sebenarnya cara menjadi kaya? Bingung ya? Oke, saya juga. Oke, pertanyaannya itu juga menjadi bahan pikir Steve Siebold, seorang pakar manajemen yang juga aktif berbicara di depan publik. Steve Siebold melakukan studi dengan mewawancarai para miliuner di dunia untuk tahu bagaimana cara mereka bisa menjadi sangat kaya. Dia melakukan risetnya hingga 30 tahun sampai kemudian menemukan kesimpulan bahwa yang menjadikan para miliuner bisa menjadi sangat kaya bukan semata soal uang, melainkan lebih pada mental. Dalam riset yang dilakukannya, Steve Siebold menemukan bahwa para miliuner memiliki pola pikir berbeda dengan orang kebanyakan. Dan pola pikir atau mental itulah yang membantu menjadikan mereka sangat-sangat kaya. Sementara, sebagian yang lain tidak juga menjadi kaya. Steve Siebold bahkan menyebut para miliuner atau orang super kaya sebagai golongan 1%, sementara golongan lainnya yang jumlahnya jauh lebih banyak sebagai golongan 99%. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, 99% bingung dan 1%-nya akan tercerahkan. Penggolongan itu tidak dimaksudkan untuk meninggikan atau merendahkan, melainkan untuk menunjukkan bahwa sangat sedikit orang yang bermental kaya. Sementara, sebagian besar lain tidak memiliki mental yang sama. Padahal menurut studi Steve Siebold, mental atau pola pikir jauh lebih penting daripada sekedar kepemilikan uang, tabungan, atau usaha atau bisnis. Oke, sampai sini bagaimana teman-teman rasanya? Dengan kata lain, yang menjadikan para miliuner sangat kaya tidak semata karena punya uang atau tabungan, juga bukan karena bisnis atau usaha semata, melainkan lebih pada mental atau pola pikir mereka. Karenanya, ingin menjadi kaya, kita bisa mencontoh pola pikir mereka. Tentu saja, kita harus tetap bekerja keras, menabung atau membuka usaha atau bisnis agar bisa menjadi kaya. Tetapi di atas semua itu, kita juga perlu memiliki mental atau pola pikir seperti yang dimiliki orang-orang super kaya. Sabar. Jangan bingung, oke? Mari kita dalami saja bersama, semoga bisa memberikan yang tercerahkan baik teman-teman dan juga saya pribadi. Terima kasih. Mari kita lanjutkan saja teman-teman. Berdasarkan studi yang dilakukan Steve Siebold, berikut ini adalah 100 perbedaan pola pikir antara para miliuner dan orang-orang kebanyakan. Seperti yang dinyatakan di atas, Steve Siebold menyebutnya golongan 1% dan golongan 99%. Ini memakan cukup waktu ya teman-teman. Mohon bersabar dan semua ada jalannya. Pasti tetap semangat dan kejar terus. Baik, mari kita lanjutkan saja. Golongan 1% merujuk pada para miliuner, yaitu mereka yang berada di puncak piramida finansial. Sementara golongan 99% merujuk pada kalangan biasa yang ada di tengah dan bawah piramida finansial. Melalui uraian berikut ini, kita bisa melihat sekaligus melakukan introspeksi apakah kita telah memiliki pola pikir orang kaya ataukah belum. Melalui uraian ini pula kita bisa mulai belajar menanamkan pola pikir baru yang akan mendukung harapan kita menjadi kaya. Mari kita simak benar-benar ya teman-teman ini. Berikut ini, mari kita lanjutkan.
Oke, sip, mantap. Tetap semangat. Golongan 99% fokus untuk menabung. Golongan 1% fokus untuk mendapatkan hasil. Golongan 99% melihat uang sebagai sesuatu yang linear, tetap. Golongan 1% melihat uang sebagai sesuatu yang non-linear, bisa berubah. Golongan 99% percaya bahwa kerja keras akan membuat mereka kaya. Golongan 1% percaya bahwa kerja keras hanya satu faktor di antara banyak faktor lain yang dapat membuat mereka kaya. Golongan 99% percaya bahwa kekayaan adalah akar segala kejahatan. Golongan 1% percaya bahwa kemiskinan adalah akar segala kejahatan. Golongan 99% percaya bahwa menjadi kaya adalah hak istimewa. Golongan 1% percaya bahwa menjadi kaya adalah hak mereka. Golongan 99% melihat uang sebagai sesuatu yang rumit. Golongan 1% melihat uang sebagai sesuatu yang sederhana. Golongan 99% melihat orang kaya adalah penjahat. Golongan 1% melihat orang kaya adalah orang yang punya semangat. Selanjutnya, golongan 99% percaya membangun kekayaan adalah dari kerja seorang diri. Golongan 1% percaya membangun kekayaan adalah usaha bersama. Golongan 99% khawatir tentang uang. Golongan 1% memimpikan uang. Golongan 99% percaya uang itu negatif. Golongan 1% percaya uang itu positif. Golongan 99% percaya orang kaya berpikiran dangkal. Golongan 1% percaya menjadi kaya itu sangat strategis. Golongan 99% percaya jalan menuju kekayaan adalah pendidikan formal. Golongan 1% percaya bahwa jalan menuju kekayaan adalah memiliki pengetahuan yang spesifik. Golongan 99% percaya uang didapatkan dari pekerjaan. Golongan 1% percaya uang didapatkan melalui pikiran dan ide. Golongan 99% khawatir dan takut kehabisan uang. Golongan 1% memikirkan bagaimana memperoleh lebih banyak uang. Golongan 99% berpikir untuk membelanjakan uangnya. Golongan 1% berpikir untuk menginvestasikannya ke uangnya. Golongan 99% melihat uang dari kacamata emosi. Golongan 1% melihat uang dari kacamata rasional. Golongan 99% meremehkan kekuatan membangun kekayaan melalui referral marketing. Golongan 1% tahu bahwa referral marketing menciptakan kekayaan. Golongan 99% melihat uang sebagai sumber yang terbatas. Golongan 1% melihat uang sebagai sumber yang tidak terbatas. Golongan 99% fokus pada kegiatan mencari uang. Golongan 1% fokus pada aktivitas yang menyenangkan mereka. Golongan 99% mendapatkan uang dengan melakukan pekerjaan yang tidak mereka sukai. Golongan 1% menghasilkan uang melalui sesuatu yang mereka cintai. Golongan 99% percaya bahwa orang kaya tidak berperasaan. Golongan 1% percaya orang kaya bersifat dermawan. Golongan 99% mempunyai mental lotre atau senang mengharapkan keberuntungan. Golongan 1% memiliki mental aksi atau senang melakukan tindakan. Golongan 99% menunggu pertolongan untuk dapat keluar dari kondisi standar atau pas-pasan. Golongan 1% tahu bahwa tidak ada yang akan menolong mereka. Golongan 99% percaya bahwa orang kaya lebih pintar dari mereka. Golongan 1% percaya bahwa orang kaya hanya lebih ahli. Golongan 99% melihat uang sebagai pengontrol mereka. Golongan 1% melihat uang sebagai kebebasan mereka. Golongan 99% percaya uang mengubah orang. Golongan 1% percaya uang akan memperlihatkan keaslian karakter pemiliknya. Golongan 99% percaya bahwa pekerjaan dilakukan untuk mendapatkan uang.
Golongan 1% percaya bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang memberikan kepuasan. Golongan 99% percaya bahwa mereka harus melakukan sesuatu agar mendapatkan uang. Golongan 1% percaya bahwa mereka harus menjadi sesuatu agar menjadi kaya. Golongan 99% lebih memilih main aman dengan uang mereka. Golongan 1% berani mengambil resiko yang diperhitungkan. Golongan 99% percaya bahwa untuk menghasilkan uang, kita harus mempunyai uang. Golongan 1% percaya uang bisa didapatkan dengan menggunakan uang orang lain. Golongan 99% percaya mempunyai pekerjaan adalah cara aman untuk menghasilkan uang. Golongan 1% percaya bahwa performa yang luar biasa adalah cara paling aman dalam menghasilkan uang. Golongan 99% percaya bahwa uang adalah barang langka. Golongan 1% melihat uang sebagai barang yang berlimpah. Golongan 99% memandang uang sebagai tujuan. Golongan 1% memanfaatkan uang sebagai sarana. Golongan 99% menilai diri mereka tidak sanggup menjadi kaya. Golongan 1% percaya diri mereka layak menjadi kaya. Golongan 99% berkilah bahwa uang bukanlah segalanya. Golongan 1% mengakui uang adalah komponen utama dalam hidup. Golongan 99% bahwa uang adalah musuh mereka. Golongan 1% menjadikan uang sebagai sahabat. Golongan 99% memilih menunggu perahu datang untuk menuju tempat yang diinginkan. Golongan 1% membuat perahu mereka sendiri agar segera bisa menuju tempat yang diinginkan. Golongan 99% percaya pasar uang dikontrol oleh emosi dan keserakahan. Golongan 1% percaya pasar uang diatur dengan penuh strategi dan logika. Golongan 99% percaya uang adalah status. Golongan 1% melihat uang sebagai spirit kebebasan. Golongan 99% hidup dengan dikendalikan kekayaannya. Golongan 1% hidup dengan mengendalikan kekayaannya. Golongan 99% menyamakan uang dengan stres. Golongan 1% justru menilai uang sebagai ketenangan pikiran. Golongan 99% berpikiran sempit. Golongan 1% berpikiran luas. Golongan 99% percaya kekayaan harus dicari. Golongan 1% percaya kekayaan yang akan mencari mereka. Golongan 99% percaya cara berpikir tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Golongan 1% percaya bahwa pikiran adalah faktor utama atas semua hal yang telah diraih. Golongan 99% mengalami nasib yang baik dan tidak mempercayainya. Golongan 1% mengalami nasib baik dan bertanya-tanya, mengapa mereka harus menunggu lama? Golongan 99% percaya semakin banyak uang yang dimiliki, semakin banyak stres yang akan dialami. Golongan 1% percaya semakin banyak uang yang dimiliki, maka hidup akan semakin santai. Golongan 99% percaya semakin banyak uang yang didapat, semakin banyak masalah yang dihadapi. Golongan 1% percaya semakin banyak uang yang didapat, masalah yang dihadapi kian berkurang. Golongan 99% percaya orang kaya terobsesi dengan uang. Golongan 1% percaya orang kaya terobsesi dengan kesuksesan. Golongan 99% percaya orang kaya pasti egois dan mementingkan diri sendiri. Golongan 1% percaya sikap dermawan tidak akan membuat orang jatuh miskin. Golongan 99% memimpikan punya uang yang banyak di hari tua. Golongan 1% lebih bermimpi memiliki uang yang banyak untuk berbuat sesuatu pada dunia. Golongan 99% percaya gagasan membantu dunia adalah pikiran cerdas yang menyedihkan. Golongan 1% percaya berbuat sesuatu untuk dunia sebagai optimisme. Golongan 99% percaya yang kaya harus menolong yang miskin. Golongan 1% percaya pada kemandirian.
Golongan 99% percaya kekayaan adalah sebuah tekanan. Golongan 1% memandang kekayaan sebagai pemberi kebebasan. Golongan 99% seseorang percaya menjadi kaya di luar kuasanya. Golongan 1% percaya kekayaan ada dalam sebuah pekerjaan yang terencana. Golongan 99% berpikir orang kaya memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Golongan 1% tahu bahwa kecerdasan hanya memberi sedikit andil saat meraih kekayaan. Golongan 99% berhubungan dengan siapapun. Golongan 1% selalu waspada dengan siapa dia berhubungan. Golongan 99% berusaha meraih gelar setinggi-tingginya. Golongan 1% mencari gelar pendidikan dalam bidang yang akan memperkaya mereka. Golongan 99% sering kehilangan tujuan saat menghadapi tenggat waktu yang fleksibel. Golongan 1% tetap fokus pada tujuannya meski sedang atau telah melewati batas waktu yang ditetapkan. Golongan 99% berpikir untuk bekerja sesedikit mungkin. Golongan 1% bekerja secermat mungkin. Golongan 99% merasa aman di zona nyaman. Golongan 1% justru keluar dari zona nyaman. Golongan 99% selalu takut dan pemalu. Golongan 1% aktif dan agresif. Golongan 99% selalu mengingat masa lalu yang telah hilang. Golongan 1% selalu berpikir tentang masa depan. Golongan 99% selalu bermain aman. Golongan 1% berani menerobos batas. Golongan 99% selalu merendahkan ekspektasi agar terhindar dari rasa kecewa. Golongan 1% berekspektasi tinggi agar selalu optimis. Golongan 99% mendapat uang berlimpah dan takut uangnya akan hilang. Golongan 1% mendapat uang berlimpah dan berpikir bagaimana mengelolanya. Golongan 99% mendapat motivasi dari luar untuk mencari uang. Golongan 1% terpacu dari dalam untuk meraih kekayaan. Golongan 99% sering mengalami kebuntuan dalam hidup. Golongan 1% sering bersantai menikmati yang dimilikinya. Golongan 99% percaya uang akan membawa kebahagiaan. Golongan 1% tahu bahwa uang hanya berperan kecil dalam memberikan kebahagiaan. Golongan 99% percaya orang mencari uang untuk membangun kekuatan. Golongan 1% percaya orang mencari uang untuk mengatur kehidupannya. Golongan 99% tidak pernah mengaitkan uang dengan kesehatan. Golongan 1% tahu uang dapat menyelamatkan kehidupan. Golongan 99% mengajari anak-anak mereka untuk menabung setiap koin yang mereka punya. Golongan 1% mengajari anak-anak mereka untuk menginvestasikan koin-koin itu. Golongan 99% percaya kesehatan mereka akan menurun saat meraih kekayaan. Golongan 1% percaya kekayaan akan menyehatkan hidup seseorang. Golongan 99% memberikan pemahaman yang sedikit tentang arti uang kepada anak-anak mereka. Golongan 1% memberikan pengertian yang tidak terbatas tentang uang kepada anak-anaknya. Golongan 99% memberi pengetahuan pada anak-anak tentang norma sosial yang umum di masyarakat. Golongan 1% mengajari anak-anak mereka tentang cara menjadi kaya. Golongan 99% tidak percaya mengenai konsep pengembangan diri yang dilakukan oleh diri sendiri. Golongan 1% justru menilai diri mereka adalah kunci untuk menjadi kaya. Golongan 99% memiliki kemampuan sosial yang umum di masyarakat. Golongan 1% memiliki kemampuan sosial yang paling luas dalam semua strata. Golongan 99% selalu beranggapan orang kaya adalah pekerja keras yang tak punya kesenangan. Golongan 1% tahu betul bahwa para milioner punya banyak kesenangan. Golongan 99% hanya fokus mencari uang saat mereka membutuhkan. Golongan 1% selalu fokus pada uang setiap saat. Golongan 99% mengajari anak-anak mereka tentang arti uang dengan contoh-contoh. Golongan 1% memberikan pengertian tentang uang pada anak-anak dengan pengalaman mereka sendiri.
Golongan 99% percaya ambisi adalah dosa. Golongan 1% melihat ambisi sebagai sesuatu yang positif. Golongan 99% percaya golongan kaya pasti sombong. Golongan 1% percaya golongan kaya hanya menunjukkan ekspresinya. Golongan 99% percaya orang kaya pasti arogan. Golongan 1% melihatnya sebagai rasa percaya diri. Golongan 99% percaya seorang miliuner pasti diperlakukan istimewa. Golongan 1% tahu bahwa itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Golongan 99% berpikir tentang kekayaan dalam lingkup kecil. Golongan 1% berpikir tentang kekayaan dalam lingkup seluas-luasnya. Golongan 99% selalu merasa kehilangan sesuatu, kehilangan waktu, kehilangan tenaga, sampai kehilangan uang. Golongan 1% melihatnya sebagai sekedar perbedaan. Golongan 99% selalu terbentur keinginan. Golongan 1% percaya mereka dapat memiliki semua hal yang membuatnya menjadi kaya. Golongan 99% percaya mereka harus memilih keluarga yang harmonis atau menjadi kaya. Golongan 1% tahu mereka dapat memiliki semuanya sekaligus. Golongan 99% percaya bahwa memiliki pekerjaan akan membuat hidup mereka aman. Golongan 1% percaya itu hanya omong kosong. Golongan 99% percaya memulai sebuah bisnis sangat beresiko. Golongan 1% percaya memulai bisnis adalah batu loncatan mereka meraih kemakmuran. Golongan 99% memandang bahwa segelintir orang yang menimbun uang dalam jumlah besar adalah suatu kesalahan. Golongan 1% memberi kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang untuk bergabung bersama mereka. Golongan 99% percaya kekayaan dapat merusak keharmonisan keluarga. Golongan 1% justru melihat kekurangan uang sebagai sumber keretakan keluarga. Golongan 99% percaya uang yang berlimpah adalah pangkal korupsi. Golongan 1% percaya uang yang sedikit adalah pangkal korupsi. Golongan 99% percaya golongan kaya lemah dalam spiritual. Golongan 1% percaya bahwa orang-orang kaya adalah orang yang paling kuat spiritualnya di antara yang lain. Golongan 99% percaya jika mereka kaya, mereka akan kehilangan sahabat. Golongan 1% percaya bahwa kekayaan akan melipat gandakan kolega. Golongan 99% mengaitkan liburan dengan kesehatan. Golongan 1% menganggap liburan sebagai cara menikmati kekayaan. Golongan 99% mengajari anak-anak mereka bagaimana cara bertahan hidup. Golongan 1% mengajari anak-anak mereka bagaimana cara menjadi kaya. Golongan 99% mengajari anak-anak bagaimana uang memperlakukan manusia. Golongan 1% mengajari anak-anak mereka bagaimana cara memperlakukan uang. Golongan 99% mengajari anak-anak mereka tentang cara menikmati apa yang mereka miliki saat ini. Golongan 1% mengajari anak-anak mereka untuk bermimpi tentang kekayaan dan bagaimana meraihnya. Golongan 99% mengajari anak-anak mereka untuk berhati-hati dalam berteman. Golongan 1% mengajari anak-anak mereka untuk menjadi cerdas dalam membangun hubungan dengan banyak orang. Golongan 99% lebih senang mendapatkan hiburan daripada menerima pelajaran. Golongan 1% mengharapkan untuk selalu mendapat pelajaran dibanding sekedar hiburan. Terima kasih teman-teman, itu adalah buku yang saya kutip dari buku Isi Otak Orang-Orang Terkaya di Dunia, N. Huda. Terima kasih. Itu adalah lampiran dan rangkuman ya teman-teman dari sebuah buku dari para tokoh miliuner itu. Semoga memberikan manfaat seluas-luasnya dan memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Tetap semangat dan jalani. Semoga menjalani kehidupan memberikan kelancaran dan kemudahan. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa bantu untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya dan juga like-nya dan komen positifnya. Terima kasih. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.